حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Allah, anak-anak yang berakhlakul karimah, jadikanlah mereka tempat kami menitipkan organisasi OSIS ini agar mereka tetap aman. Kami bermunajat dan bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami pasangan calon pasangan minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Aziz, Engkaulah yang Maha Penguasa. Atas nikmat-Mu hari ini kami bersua dan bertemu pada majlis yang mulia ini ya Allah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya ya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Budi Agung yang didampingi oleh Dirjen Hairunisa. Hadirin mohon untuk berdiri. Kita dapat hadir di ruangan kita ini dalam rangka acara debat paslon calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Swasta Budi Agung Medan periode 2020-2021. Marilah kamu berikan visi dan misimu, paparkan segala sesuatu yang kamu anggap itu memang penting, layak, dan berikan inovasi-inovasi baru agar kedepannya sekolah kita menjadi. Perkenalkan, kami dari Paslon 01. Dan saya Zahra Rita Hakim dari kelas 10 MIHI Saputo mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Kami dari Paslon 02. Saya Syamanda dari kelas 11 IPS Lembang. Saya sebagai calon Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Saya Abdurrahman dari kelas 10 IPS Agus Rikobi. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2020. Sekian dari kami. Kami dari kandidat 03 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Fitri dari kelas 11 Buya Hamka. Saya calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Nama saya Muhammad Farizal Ihsan dari kelas 10 Nia Abu Bakar. Jabatan saya calon wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Intinya, izinkan saya membacakan tata tertib peserta, yang dimana yang pertama adalah tata tertib peserta ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi print kit saat pertandingan berlangsung. Peserta hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama pertandingan berlangsung. Keempat, setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan guru pendamping selama debat berlangsung. Yang kelima, setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, kamera selama pertandingan berlangsung. Yang keenam, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. Ketujuh, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung dengan tema mencari sosok pemimpin yang baik dalam organisasi dan baik dalam akademis. Saya persilakan kepada paslon 01 Peduli kepada anggotanya. Dan ketika seorang pemimpin itu mempunyai sikap tanggung jawab, disiplin, sopan, santun, dan berwibawa, maka otomatis anggotanya akan menghormati dia untuk bekerja sama dalam sebuah kegiatan. Jujur dan juga etiknya. Bagaimana dia berperilaku dengan guru, teman, ataupun orang lain. Etikut yang utama. Bagaimana cara bicara dia, asal atau tidak. Bagaimana sikap dia kepada teman, kepada guru, ataupun kepada orang lain. Paling utama etikut. Yang kedua, jujur. Jujur yang paling utama. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjadikan panutan, menjadikan
Oke, pertanyaan untuk pasal 03. Ini dari juri Bapak Muhammad Idris Saputra SPD, di mana Bapak Idris menanyakan perkembangan virus COVID-19 yang akhir-akhir ini meluas menyebabkan banyak sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat dunia berubah. Salah satu dampaknya adalah di bidang pendidikan, yakni di mana kegiatan belajar dan mengajar tidak boleh dilakukan dengan tatap muka. Jika kamu terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dalam menyikapi perubahan di atas seperti apa? Banyak juga siswa yang lain yang tidak mengikuti daring tersebut. Di sini kita akan merangkul siswa-siswa tersebut bagaimana caranya agar mereka mau wajib mengikuti daring tersebut. Oke, pertanyaan untuk pasal 02 dari juri Bapak Bayu Satria SPD. Sikap ketua organisasi harus memiliki program kerja yang diunggulkan. Maka dari itu, coba kamu paparkan apa saja program kerja sasaran jangka panjang dan jangka pendek jika kamu berhasil menjadi ketua OSIS. Yang paling kalian unggulkan saja, bukan program kerja yang sudah ada. Oke, jangka panjangnya apa dan jangka pendeknya apa? Bukan kedua, literasi Al-Quran seperti yang saya jelaskan. Setiap siswa dikasih kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Mereka akan memvideokan bacaan Al-Quran itu yang memberikan kepada wali kelasnya masing-masing agar mereka tidak lupa dengan Al-Quran dan kewajiban mereka sebagai umat muslim. Yang kedua, Olimpiade ini bisa dilaksanakan secara online, jadi mana kita akan mengembangkan bakat-bakat siswa yang memiliki kemampuan yang di bidang akademik tersebut. Oke, untuk pasal 01 pertama pertanyaan dari Bapak Juri Bayu Satria, di mana pertanyaannya adalah jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS sebagai seorang pemimpin, apakah kalian bersedia berkorban untuk kegiatan OSIS walaupun menyita sebagian waktu belajar kalian? Kami akan meluangkan waktu ketika ada kegiatan di luar kelas dan meluangkan waktu belajar kita. Maka otomatis kembali kepada pembahasan yang pertama, ketika kita telah selesai dalam kegiatan di luar kelas, kita kembali kepada guru bidang studinya untuk mempertanyakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa-siswa atau teman-teman kita, supaya kita tidak tertinggal nilai jauh dari teman-teman lainnya, agar sebuah belajar mengajar kita seimbang dengan organisasi yang kita laksanakan ini. Mungkin itu saya jawaban dari Bapak Bayu. Terima kasih. OSIS ada kata bekerja sama. Nah, sementara saya di sini melihat kalian kurang bekerja sama dengan baik. Kalian istilahnya dari semua pertanyaan yang dilontarkan oleh juri dan kakak OSIS yang lain, kebanyakan jobis yang menjawab. Nah, apakah kalian bisa bekerja sama? Sementara kalian berdua saja saya lihat kurang bekerja sama dengan baik. Oke. Coba jelaskan. Karena saya juga baru merasakan pengalaman menjadi OSIS di SMA. Oke. Dan kami juga bisa perlahan-lahan merubah sikap kami untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kebersamaan agar bisa saling merangkul untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke. Itu kan yang kalian tanyakan, yang kalian sampaikan itu adalah suatu bentuk usaha kalian ataupun niat kalian untuk mengubah Budi Agung serta didik Budi Agung menjadi lebih baik. Saya mau tanya dulu, OSIS ini kira-kira bisa mengubah kalian enggak? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat kalau kalian jadi ketua OSIS? Apa yang kalian dapat kalau kalian jadi anggota OSIS? Ya, saya rasa itu ya. Yes, ayo. Ketika saya masuk dalam OSIS, saya dibimbing, saya diajarkan untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi dan bisa menjadikan kita sebuah contoh bagi siswa-siswa lain untuk menjadi seseorang yang bisa dipercayai oleh guru-guru dan bisa menjadi sebuah motivasi untuk berubah, karena dalam diri kita ini butuh bimbingan lagi untuk memperbaiki sikap-sikap kita yang buruk.
zaman baru itu yang belum baik. Makanya Itu kemudian yang bagus, tanggung jawab, tegas, berani mengambil resiko. Di hal tersebut kami bisa mendapat pengalaman seperti speaking. Bagi kami berdua seperti masih ada bau, masih itu mencari orang